doa berkuasa melepaskan. Kisah Para Rasul 12 ayat 18 firman Tuhan katakan, pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Raja Herodes sangat dikenal sebagai raja yang lalim. Dengan kekuasaan yang dimiliki, ia bertindak semena-mena terhadap rakyatnya. Bahkan melakukan penganiayaan dan pembunuhan secara kejam terhadap orang-orang percaya. Dalam ayat yang kedua tercatat demikian, bahwa ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Petrus tidak luput dari penahanan dan dipenjarakan. Sudah bisa dipastikan nasibnya juga tidak akan jauh berbeda dari Yakobus saat berada di penjara. Dalam ayat 4a, Petrus berada di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Habislah sudah harapan Petrus untuk melihat dunia luar, sebab ia dijaga ketat oleh prajurit-prajurit Herodes pada waktu itu. Kaki dan tangannya dibelenggu dengan rantai sehingga tidak bisa dilepaskan dan sangat kuat. Petrus tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Ia hanya bisa pasrah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Di dalam kondisi letih dan tak berdaya, Petrus tertidur pulas di antara para prajurit yang menjaganya pada waktu itu. Dalam ayat 7 dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus dan membangunkannya, katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Dengan caranya yang ajaib, Tuhan sanggup melepaskan Petrus dari penjara. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan firman Tuhan, pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah itu tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Bagaimana Petrus dapat terlepas dari penjara? Oleh karena kekuatan doa. Dalam ayat 5b dikatakan firman Tuhan, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Bukan sembarang doa, tetapi doa yang dilakukan dengan tekun adalah doa yang bisa menggerakkan surga dan kuasa Tuhan, sehingga ia menurunkan malaikatnya untuk melepaskan semua rantai yang membelenggu Petrus dan ia luput dari kematian pada waktu itu. Mungkin saat ini kita sedang terbelenggu oleh permasalahan hidup yang ada dan sepertinya kita sudah tidak punya harapan lagi. Semua pintu serasa sudah tertutup. Jangan menyerah dan putus asa, datanglah kepada Tuhan dan berseru-serulah kepadanya dengan sungguh. Kalau Tuhan sudah turun tangan, tidak ada perkara yang sukar bagi Dia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buat kebenaran firman Tuhan yang boleh datang kepada kami saat ini, boleh menguatkan kami kembali, agar kami boleh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Di saat kami mengalami kesulitan, biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan, dan kami mau tetap datang kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup menolong setiap kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kami dan termeterai dalam hati kami. Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami melangkahkan kaki kami bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.